Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas, Mbak? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Baik, sekarang sudah berapa orang ini bergabung? Sudah lengkap belum, Mbak? Belum, Pak. Kurang 5 orang lagi. 5 orang lagi. Boleh diinfo ya? Iya, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja dulu pembelajaran kita untuk materi yang kelima ya, PJJ yang kelima terkait dengan modul bendahara. Ya, kemarin sudah dimulai dari anggaran, ya, kemudian komitmen. Nah, ini modul yang kedua di kelompok pelaksanaan anggaran, yaitu modulnya bendahara. Setelah itu nanti modul pembayaran. Jadi kalau kita lihat di Sakti itu nanti ada 9 modul, ya, di Sepan juga ada beberapa modul. Nah, dimulai dari modul penganggaran, kemudian masuk kelompok modul pelaksanaan itu nanti ada 3 modul di Sakti, yaitu modul komitmen, kemudian bendahara dan pembayaran. Selanjutnya nanti masuk di modul pelaporan itu ada 4 modul, yaitu aset tetap, persediaan, piutang, dan JL pelaporan. Demikian juga dengan Sepan itu ada yang nanti tektokan dengan Saktinya, ya, contohnya yang komitmen, kemudian pembayaran. Tapi ada juga yang hanya ada di Sepan, tidak ada di Sakti, yaitu modul cash management. Demikian juga misalkan yang hanya ada di Sakti tapi tidak ada di Sepan, yaitu modul bendahara. Ya, karena ini nanti berbicara, siklus bendahara ini berbicara tentang bendaharanya Satker, bendaharanya KL. Yang mana bendahara punya kewajiban untuk mencatat uang masuk dan uang keluar, ya, dan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara atau LPD bendahara. Baik, rekan-rekan sekalian, kemudian kita sudah mendapatkan informasi tadi teman-teman tim, berarti ini tim kelompok 3 ya, kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan KKP, ya, kartu kredit pemerintah, ya, pembayaran melalui mekanisme KKP yang mana memang itu melibatkan 3 modul, di mana melibatkan modul bendahara, komitmen, dan modul pembayaran. Tapi di penugasan masuk di PJJ modul bendahara. Baik, langsung saja kita lihat apa isi siklus di bendahara atau modul bendahara. Mungkin tidak semua step akan kita sampaikan. Secara garis besar nanti kita ambil yang penting-penting karena waktu yang tidak memungkinkan, dan setelah itu nanti kita coba untuk bersama-sama mengikuti diskusi dan paparan dari kelompok 3 terkait dengan mekanisme kartu kredit pemerintah. Oke, ini dasar hukum ya terkait dengan materi kita, tidak lepas 3 paket undang-undang keuangan negara, ya 3 undang-undang yang masuk paket undang-undang keuangan negara nomor 17, ya, nomor 1 dan nomor 15. Itu merupakan paket undang-undang keuangan negara. Undang-undang nomor 17 terkait dengan keuangan negara, nomor 1 perpindahan negara, dan nomor 15 terkait dengan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Ya, nomor 15 itu yang menjadi dasar bagi teman-teman auditor, yaitu BPK terutama sekarang menjadi satu-satunya auditor eksternal pemerintah. Kemudian karena ini masuk ranah pelaksanaan anggaran, maka ada PP sebagai turunan undang-undang, yaitu PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Ya. Kemudian juga ada PP perubahannya, yaitu PP 50, lalu ada PMK-nya, ya, PMK 190 tahun 2012, dan perubahannya yaitu PMK 178 tahun 2018. Baik, sekarang kita masuk ke definisi dulu. Siapa sih bendahara itu?
Ya, bendahara di pemerintah itu siapa? Maka di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya tentang perbendaharaan negara mengatakan bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara atau daerah menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara atau daerah. Yang mana nanti ada bendahara umum negara dan ada bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran. Nah, sekarang kita lihat BUN. BUN ini siapa sih? BUN ini adalah kalau di level pemerintah pusat adalah Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan itu adalah bendahara umum negara. Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara yang nanti pada prakteknya itu akan diserahkan atau akan didelegasikan terutama di Dirjen Perbendaharaan. Ya, Dirjen Perbendaharaan. Ya, kemudian nanti beserta organisasi di bawahnya, kuasa BUN-nya adalah KPPN dan Kanwil DJPB. Lalu kita lihat ada bendahara penerimaan. Siapa dia? Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mengusahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka maupun APBN atau APBD pada kantor atau satker Kementerian Negara Lembaga. Contohnya, ya mungkin rekan-rekan pernah dengar yang namanya KPKNL, Kantor Pelayanan Keuangan, Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang. Itu adalah kantor vertikalnya DJKN, Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Nah, di sana itu ada yang namanya bendahara penerima terkait dengan pendapatan fungsional mereka yaitu uang lelang, ya. Karena salah satu tugas KPKNL terkait dengan lelang. Nah, ketika lelang itu ada biaya lelang yang disetor oleh pihak ketiga. Nah, itu nanti menjadi penerimaan DJKN. Kemudian mungkin pernah dengar ada di SDM, Kementerian SDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu ada satu eselon 1 namanya mineral dan batu bara. Nah, di sana ya ada terkait dengan pendapatan royalti dari kuasa pertambangan. Nah, maka di sana juga ada bendahara penerima. Kalau tidak salah itu justru di sanalah yang PNBP yang paling besar. Ya. Nah, tidak semua satker, tidak semua kantor punya bendahara penerima. Ya, karena hanya yang memang punya tusi ya penerimaan negara itu yang punya bendahara penerima. Pun demikian dengan pajak bea cukai, walaupun penerimaan negara itu paling besar adalah pajak bea cukai, di sana tidak ada bendahara penerima. Ya, yang ada di sini adalah bendahara penerima terkait dengan pendapatan negara, bukan pajak ya. Kemudian bendahara pengeluaran. Nah, kalau bendahara pengeluaran ini adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mengusahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada satker Kementerian Negara atau lembaga, ya, atau pemerintah daerah. Nah, berbeda dengan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran itu boleh dikatakan ya semua satker ya atau hampir semua satker punya yang namanya bendahara pengeluaran. Dan nanti utamanya mereka itu terkait dengan pengelolaan kas uang persediaan atau kas UP. Ya, setiap satker kan pasti ada belanja, tapi setiap satker belum tentu punya penerimaan. Ya, sebagai contoh KPPN katakanlah, ya kantor vertikalnya perbendaharaan. Ya, dia memang fungsinya pelayanan masyarakat, dia tidak punya pendapatan fungsional, tapi pasti dia punya pengeluaran. Setiap satker pasti punya pengeluaran untuk operasional kantor dia, bayar ini, bayar itu. Nah, itu kenapa kemudian di setiap satker itu ada bendahara pengeluaran. Yang tugas utamanya nanti mengelola kas UP, walaupun nanti ada fungsi-fungsi yang lain ya. Baik, ya ini sebagai kelanjutannya yang tadi sudah kita sampaikan, bendahara umum negara itu siapa? Menteri Keuangan. Kemudian ada kuasa BUN. Nah, kuasa BUN itu nanti adalah perbendaharaannya ya di Dirjen Perbendaharaan. Oke, nah sekarang kita lihat satker kita saat ini kurang lebih 20 ribuan jumlahnya yang tersebar di 86 atau 87 kementerian lembaga. Ya, itu umumnya memiliki bendahara pengeluaran
yang mana bendahara pengeluaran itu ya diatur dalam undang-undang ini, di mana menteri, pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada ya satker masing-masing. Ya. Dan ini sebenarnya mereka merupakan pejabat fungsional, ya, tapi prakteknya memang sampai saat ini ya, masih di bawahnya kepala kantornya. Ya, seharusnya dia itu sebagai bendahara itu ya tidak bertanggung jawab kepada kepala kantor ya, tapi itu merupakan jabatan fungsional ya. Kemudian jabatan penerimaan atau pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA. Jadi kepala kantor malah nggak boleh merangkap sebagai bendahara. Dan tidak boleh ada konflik interest, ya, di mana dia juga bertindak selaku pihak ketiga, nggak boleh. Maka di situ yang terakhir itu ya tidak boleh melakukan atau sedang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan penjualan tersebut. Ini nanti menyebabkan konflik of interest. Ya. Oke, secara garis besar bendahara itu ada dua. Tadi kita sampaikan ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan tentunya nanti berhubungan dengan pendapatan fungsional di satker. Makanya tadi kita sampaikan tidak semua satker punya bendahara penerimaan. Karena memang tidak semua satker itu didesain untuk ya sebagai profit center ya, sebagai organisasi yang mempunyai pendapatan fungsional. Bahkan hanya sedikit satker yang nanti punya bendahara penerimaan. Ya, tapi kalau bendahara pengeluaran boleh dibilang ya hampir semua satker punya. Dan bendahara pengeluaran ini bisa dibantu dengan BPP. Ya. Ketika skopnya terlalu luas, misalkan kantornya besar, ya seperti kantor-kantor pusat pajak, ya kantor pusat bea cukai atau Setjen, dan tidak memungkinkan untuk ditangani sendiri karena bendahara pengeluaran nanti tanggung jawab pribadi ya. Maka boleh membentuk BPP, bendahara pengeluaran pembantu, yang tugasnya membantu bendahara pengeluaran. Baik. Sekarang kita lihat apa tugas masing-masing ya. Ya, untuk BUN atau kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara. Nanti kalau BUN itu punya namanya laporan arus kas. Dia tahu kas masuk, kas keluar, termasuk tahu saldo kasnya berapa. Jadi negara itu punya saldo kas berapa harusnya tahu. Nah, di lingkup yang lebih kecil yaitu di satker ya, maka bendahara penerimaan itu tugasnya yang pertama menerima, kemudian menyimpan. Setelah itu di store, ya ada setoran-setoran yang melalui bendahara penerima, yang mana ketika sudah menjadi haknya negara, maka dia wajib menyetorkan ke kas negara. Ya, sesegera mungkin. Ya, ketika dia mendapatkan penerimaan dari pihak ketiga yang masih melalui bendahara, ya maka bendahara itu pada sore harinya atau pada keesokan harinya harus sudah menyetorkan ke kas negara. Ya. Kemudian mohon maaf ini Zoom-nya pakai yang free ya? Halo Mbak? Enggak, Pak. Pakai punya kok ada update tadi ya? Atau yang di sini aja ya? Ya udah. Kita lanjut dulu. Nanti paling kan kalau ini mati sendiri. Oke, sekarang kita lihat bendahara pengeluaran ya. Ini fungsi utamanya, tugas utamanya terutama pada menerima dan menyimpan uang persediaan. Ya, tadi kita sampaikan ya, hampir semua satker itu punya bendahara pengeluaran, kecuali satker-satker BUN ya, yang tidak punya UP. Tapi kalau satker KL, umumnya dia punya uang persediaan. Nah, ketika dia punya uang persediaan, maka dia punya bendahara pengeluaran. Uang persediaan itu apa sih? Kalau di akuntansi komersial mirip dengan petty cash ya, uang kas kecil. Karena tidak mungkin semuanya harus LS ya, yang mana tidak mungkin semua kegiatan di satker itu ya harus ke KPPN dulu, kemudian KPPN baru membayar atau menerbitkan SP2D langsung kepada pihak ketiga. Tapi ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu
berulang, ya, tidak besar-besar, ya, dan itu harus cepat, maka si bendahara itu dikasih uang kas kecil. Contohnya apa? Misalkan untuk beli gorengan, ya, untuk jamuan, ya, kemudian untuk pembayaran honor satpam misalkan, dan seterusnya, ya. Maka fungsi atau tugas bendahara pengeluaran, ya, terkait dengan uang persediaan itu yang pertama menerima dan menyimpan uang persediaan. Lalu melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui UP. Nanti kita sebut dengan mekanisme GU, ganti UP. Karena apa? Begitu uang dikeluarkan oleh bendahara, tadi kan pertama dia mendapatkan kas kecil, ya, misalkan 50 juta. Nah, kas kecil akan digunakan oleh bendahara, misalkan untuk bayar ini, bayar itu. Kemudian nanti akan diuji apakah memang untuk bayar-bayar itu bisa dibiayai dari UP ini. Kalau bisa dia akan ajukan kwitansi-kwitansi itu, kemudian direkap dalam bentuk DRPP, ya, daftar rincian pengeluarannya, kemudian setelah itu di SPJ-kan, dipertanggungjawabkan. Untuk kemudian diisi kembali kas OP-nya. Jadi misalkan 50 juta sudah dibelanjakan, katakanlah 20 juta. Nah, kemudian diisi kembali, ya, kembali ke 50 juta lagi. Ya. Oke. Termasuk tugas bendahara pengeluaran adalah mengeluarkan pemotongan pemungutan dari pembayaran yang telah dilakukannya atas kewajiban kepada negara. Jadi nanti ada kewajiban bendahara selaku pemotong atau pemungut pajak, ya, untuk kemudian disetor ke kas negara, ya, dan seterusnya. Oke, kemudian kita lanjut aja langsung ke modul bendahara. Ini ada di Sakti, di aplikasi Sakti. Modul bendahara itu ada dua, nanti ada modul bendahara penerimaan dan pengeluaran. Nah, fungsi atau ruang lingkup modul bendahara itu terdiri dari penatausahaan UP, TUP, ini yang menjadi tugas utamanya. Lalu penatausahaan LS bendahara, pembayaran negara yang langsung ke bendahara. Ya, yang langsung ke bendahara itu nanti ditata-usahakan oleh bendahara. Contohnya tadi misalkan pengisian UP, kemudian atau GU, ya. Kemudian pembayaran-pembayaran melalui bendahara, misalkan uang makan, uang lembur, atau honor yang melalui bendahara, ya, maka yang mata usahakan bendahara sebelum nanti dibagikan kepada yang berhak. Lalu memotong, ya, pungutan pajak. Dia beli misalkan pihak ketiganya belum potong pajak, maka dia wajib potong pajak. Kemudian penatausahaan SSBP dan SBS, ya, surat bukti stor dan surat setoran bukan pajak, termasuk pengembalian belanja. SSBP, surat setoran pengembalian belanja. Itu yang menjadi ruang lingkup modul bendahara. Baik. Nah, ini alurnya, kita fokus di modul bendahara. Ya, ini alur secara keseluruhan di Sakti, ya, hubungan antar modul di Sakti. Kita fokus yang di sini. Modul bendahara itu hubungannya kemana saja sih? Yang pertama, dia berhubungan dengan modul anggarannya. Ya, kenapa? Karena ketika modul bendahara ingin bikin kwitansi, dia nanya, kita punya anggaran nggak untuk bayar misalkan honor satpam atau untuk beli, ya, keperluan kantor sehari-hari misalkan. Kalau punya, dia akan ambil, dia lock pagunya, ini pagunya saya ambil, misalkan pagu 52111, belanja keperluan kantor sehari-hari, ya, saya ambil, misalkan dia punya pagu 1M, kemudian bendahara butuh 10 juta, diambil 10 juta, di lock. Ya, di lock, tidak boleh dipakai yang lain, tidak boleh direvisi. Ya. Ya, dia akan mengupdate fund available, bahwasanya dari anggaran 1M sudah diambil 10 juta, ya. Jadi yang masih boleh dipakai sisanya. Kemudian modul bendahara juga terkait dengan modul pembayaran. Ya, ke sini, ya. Di mana ketika bendahara melakukan transaksi pengeluaran, ya, dalam bentuk kwitansi-kwitansi tadi akan direkap menjadi DRPP, ya, daftar rincian pengeluaran, ya. Untuk apa? Untuk dimintakan untuk dibuatkan SPJ, ya, pertanggungjawaban supaya bisa dibayar oleh modul pembayaran untuk dibuatkan lesum tagihan. Sehingga nanti 10 juta misalkan dimintakan pembayaran, tadi kan sisa kapitalan sebelumnya ada kas UP 50 juta, ya, dipakai 10 juta, real kasnya tinggal 40 juta, ya. Maka si modul pembayaran akan mengisi, ya, ngisi kembali yang 10 juta sehingga kembali ke 50 juta. Ini yang kita sebut dengan paid cash sistem impress fund, ya.
Dia akan revolving terus ya sepanjang tahun sampai di akhir tahun ya dia akan setorkan sisanya. Ya, karena di akhir tahun itu nanti bisa pakai mekanisme GU nihil, di mana dia minta misalkan 40 juta di akhir tahun, ya, tapi tidak mau diisi uangnya, jadi langsung dipotong. Ya, jadi saldonya tinggal 10 juta, nah 10 juta itu nanti setor ke negara. Karena apa? Setiap tahun, ya setiap akhir tahun, kas benda pengeluaran itu harus nol. Ya. Maka ketika sudah di akhir tahun, dia sudah nggak pakai minta isi, tapi minta di nihilkan. Namanya GU nihil. GU nihil itu dia belanja 40, di SPJ-kan 40, tapi tidak mau diisi, sehingga potongannya juga 40. Bayarnya berapa? Nol. Ya, tapi ketika masih bulan Januari sampai November ya, atau sebelum akhir tahun ya biasanya dia akan minta ganti. Oke, kemudian dengan modul CL pelaporan, tentunya dengan modul CL pelaporan terkait dengan penjurnalan. Nanti ada beberapa titik penjurnalan dari modul bendahara, diantaranya adalah penjurnalan terkait dengan potongan pajak, pungutan pajak, kemudian pembukuan surat bukti setor, SSBP, ya, surat setoran pajak termasuk SSBP, surat setoran belanja, dan pembukuan LS bendahara dan seterusnya. Ya. Kemudian dengan modul piutang, apa hubungannya? Kok ada piutang? Nah, kalau kita bicara piutang, berarti kan temannya adalah pendapatan. Modul bendahara ini kan salah satu fungsinya nanti mencatat pendapatan, baik yang melalui SBS, surat bukti setor, maupun yang melalui surat setoran bukan pajak yang disetor langsung kas negara. Maka akan di matching. Contohnya nanti di sini dia membukukan setoran tuntutan ganti rugi. Ya. TGR itu salah satu bentuk piutang. Terjadinya adalah ketika ada pegawai misalkan yang menghilangkan barang milik negara, kemudian diproses ada unsur kelalaian, lalu kena TGR, tuntutan ganti rugi. Misalkan menghilangkan laptop, kena ganti rugi 10 juta katakanlah. Maka nanti dia bisa setor lewat bendahara atau bisa setor langsung kepada negara. Tapi baik yang disetor lewat bendahara maupun ke pihak negara langsung itu dicatat oleh modul bendahara. Ya, sebagai apa? Pertama sebagai pendapatan karena setoran. Nah, baru nanti akan di-matching oleh piutang. Ini sebenarnya bukan pendapatan, tapi ini adalah pengurang dari piutang atau pembayaran utang dari pegawai tadi ke negara. Sehingga nanti pada saat di modul bendahara itu jurnalnya adalah pendapatan, dia masuk pos pendapatan ya. Di sisi kreditnya, di sisi debitnya nanti ada detail ya, diterima dari entes lain pada pendapatan, maka nanti di modul piutang akan diluruskan itu bukan pendapatan, tapi itu adalah pengurang piutang. Jadi pendapatan pada piutang. Ya, pendapatannya direquest untuk mengurangi piutang. Itu hubungan dengan modul piutang. Ya. Baik, ya. Ini kurang lebihnya hubungan antara modul bendahara dengan modul-modul yang lain di Sakti. Oke, sekarang kita masuk ke modul bendahara penerimaan. Ya, yang mana ini merupakan bagian dari kelompok modul bendahara yang fungsinya menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan pada satker yang memiliki pendapatan khusus yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Contohnya yang tadi kita sebutkan adalah KPKNL. Ya, kemudian mungkin di Polri, di Polres itu ada penerimaan yang SIM STNK. Kemudian di kantor imigrasi itu ada pendapatan untuk paspor, ya, dan seterusnya. Mereka memang punya fungsi itu, punya fungsi terkait dengan penerimaan negara, yang disebut dengan PNBP khusus. Kenapa ada PNBP khusus? Karena ada PNBP umumnya. PNBP umum itu adalah yang bisa ada di semua satker. Contohnya pendapatan terkait dengan penjualan hasil lelang, ya, lelang semua satker bisa lelang kan, ketika ada mau penghapusan kendaraan misalkan dilelang. Nah, itu semua satker punya, maka disebut penerimaan penerimaan PNBP umum, ya. Tidak melekat pada satker tertentu. Tapi kalau khusus ini biasanya melekat pada tusi tertentu, ya, tusi tertentu. Ya. Kemudian apa ruang lingkup fungsionalitas dari benda penerimaan? Tadi yang pertama adalah penggunaan PNBP fungsional, kemudian penggunaan dana pihak ketiga terhadap titipan. Contohnya di KPKNL itu ketika akad lelang kan kita harus store uang jaminan dulu, dan itu treatmentnya adalah sebagai dana pihak ketiga karena itu bukan pendapatan negara, belum menjadi pendapatan negara. Ya, kenapa? Misalkan dari 10 yang ikut lelang nyetor semua sebagai uang jaminan, belum tentu
10-nya itu menang, bahkan tidak mungkin 10-nya menang, yang menang salah satu kan. Nah, maka yang tadi itu sebagai dana titipan, ya nanti akan dikembalikan lagi ketika tidak menang. Kalau sudah menang, ya tinggal dilengkapi dengan berapa nilai atau nilai lelangnya tadi. Kemudian pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga atau dana titipan. Lalu pengelolaan kas lainnya, ya kas lainnya di bendera penerimaan, ya. Kemudian penyusunan LPG bendera penerimaannya, laporan pertanggungjawaban bendera penerimaan. Ya, tadi kita sampaikan ini tidak semua satker punya bendahara penerimaan. Baik, kemudian bagaimana interkoneksi hubungan dengan modul-modul yang lain? Yang pertama, dia berhubungan dengan modul admin terkait dengan referensi, ya, referensi bendera penerimaan, ya, termasuk siapa siapa yang diberikan role untuk bendera penerimaan dan seterusnya itu ada di admin. Lalu dengan modul pembayaran, ya, salah satu pintu masuknya penerimaan itu melalui potongan SPM. Jadi SPM itu ada dua sisi pengeluaran, sisi potongan. Dan sisi potongan ini umumnya digunakan untuk PNBP, ya, penerimaan gabungan pajak, kemudian penerimaan pajak, ya, lalu perhitungan pihak ketiga seperti yang Taspen, BPJS termasuk di dalamnya, ya, kemudian tunjangan hari tua dan seterusnya. Ya, kemudian ada akun-akun anggaran yang lain, contohnya untuk pengembalian uang persediaan. Ya. Nah, untuk yang akun 42 biasanya akun PNBP, ya, itu ada hubungan dengan bendera penerimaan. Ternyata dia menerimanya itu dari potongan SPM. Kemudian dengan modul anggaran ini bukan kontrol pagu kalau bicara anggaran, tapi terkait dengan target pendapatan. Dan ini beda dengan filosofi belanja. Kalau belanja kan tidak boleh melampaui pagu. Tapi kalau yang terkait penerimaan justru lebih baik melampaui estimasi atau target pendapatannya. Contohnya misalkan ada satker yang diberi target pendapatan 1M. Kemudian dia bisa memperoleh realisasi pendapatannya 1,5M. Berarti realisasinya itu melampaui targetnya. Ya, yang gampang mungkin teman-teman di pajak, kalau dikasih target misalkan 2.000 triliun, kemudian dia mendapatkan 2.100 triliun, yaitu prestasi bagi mereka. Ya, dan itu biasanya nanti ada remunerasi. Ya. Kemudian dengan modul JL pelaporan, ya, semua yang dicatat tadi oleh modul penerimaan terutama transaksi yang ada dari jurnalnya terkait dengan jurnal kas penerimaan, ya, kas lainnya bendera penerimaan itu nanti akan masuk ke modul JL pelaporan dalam bentuk jurnal. Kemudian sebaliknya JLP bisa melakukan tracing terhadap jurnal yang ada di sana itu dari transaksi bendera penerimaan yang mana, apakah dari SBS, apakah dari SSBP, ataukah dari potongan SPM. Baik, dan nanti di modul JLP terutama akan terkait dengan laporan dari anggaran pendapatan untuk kasnya dan laporan operasional untuk laporan akrualnya. Baik, kemudian ini kurang lebih siklus atau prosedur PNBP fungsional diawali dari membuat SBS kalau yang store-nya oleh bendahara, ya, surat bukti store. Kemudian setelah itu dicatat dari dokumen SBS dicatat, ya, setoran PNBP fungsionalnya, baik itu yang melalui SBS maupun yang non SBS. Yang non SBS itu yang langsung di store ke negara, ya, pakai SSBP melalui MPN jilid 3 atau generasi ketiga, ya, bisa melalui berbagai macam channel setoran seperti ATM, kemudian juga e-commerce seperti Tokopedia dan seterusnya. Kemudian juga di PNBP di bendera penerimaan itu mencatat, ya, PNBP dana titipan atau dana pihak ketiga. Ya, sebenarnya ini belum dianggap sebagai PNBP, ya, tapi dana titipan atau dana pihak ketiga. Ya. Ada juga yang tidak perlu dicatat, terutama yang setoran-setoran langsung ke negara, tidak melalui SBS, ya, ataupun yang melalui SBS kemudian dia kalau SBS enggak, yang tidak melalui SBS, yang ada SSBP-nya, yaitu melalui aplikasi Simponi. Aplikasi Simponi itu
merupakan biller untuk PNBP. Contohnya apa? Ketika kita bayar SIM, STNK atau paspor itu ya. Kalau kita ngurus paspor ada biaya di sana. Nah, ketika kita bayar itu dengan Simponi nanti kerjasamanya ya sebagai billernya PNBP. Ya. Oke. Kemudian kita lihat setoran PNBP SBS. Ya. Sebagai contoh ini, misalkan ada orang yang mau nyewa gedung kantor kita. Ya, kemudian si penyewa, ya dari penyewa, dia melalui bendahara penerima. Ya, maka dia menggunakan catat SBS, surat bukti setor. Ketika catat SBS inilah terbentuk jurnal untuk akrualnya ya, akrualnya terbentuk jurnal, kas lainnya pada pendapatan. Ya, kas lainnya di bendahara penerimaan pada pendapatan. Kemudian ya sore harinya atau esok harinya dia setor ke negara ini, karena ini sekarang masih ada di bendahara penerimaan, di bendahara penerimaan maka di setor ke kas negara, sehingga nanti kas lainnya akan dikredit ya pada detail pada kas lainnya di bendahara penerimaan. Ya. Baik, kemudian bagaimana kalau langsung melalui ATM atau langsung melalui Tokopedia ya setelah dia mendapatkan billing system? Ini mungkin contohnya kurang pas ya, karena kalau sewa menyewa ini biasanya PNBP umum. Yang pas itu contohnya yang tadi yang saya sebutkan itu di kantor imigrasi itu. Di kantor imigrasi itu mereka punya apa? Punya tusi terkait dengan penerbitan paspor, pembuatan paspor. Nah, ketika kita ke Kanim, ke kantor imigrasi, kita dikasih setelah nanti wawancara dan seterusnya dikasih kode billing ya untuk kemudian di store. Nah, kalau umumnya kita nyetornya lewat ini, bisa lewat ATM atau Tokopedia atau channel yang lainnya ya, Teller Bank dan seterusnya misalkan. Nah, maka ketika kita store ya, itu langsung sudah masuk ke negara, kemudian ini masuk ke Simponi ya. Ya, lalu itu bisa kita upload ke Sakti di modul bendahara ini. Atau bisa direkam manual. Baik, nah sekarang bagaimana dengan dana titipan dana pihak ketiga? Ya, dana titipan dana pihak ketiga itu tadi yang kita sebutkan contohnya adalah uang jaminan lelang. Ya, uang jaminan lelang. Karena dia masuk ke bendahara, maka itu harus dicatat juga. Tapi bukan sebagai PNBP, tapi sebagai uang titipan atau titipan. Kecuali nanti kalau sudah jelas itu kemudian di reklas menjadi PNBP. Baik, sekarang kita lihat terkait dengan potong pungut pajak, di mana bendahara itu juga punya kewajiban untuk mengungut pajak. Seandainya ada transaksi satker ke dengan pihak ketiga, kemudian pihak ketiga belum memotong pajaknya, maka nanti bendahara yang akan memotong pajaknya untuk disetorkan ke negara. Ya. Oke. Nah, kemudian kewajiban dari bendahara penerima, dia membuat laporan pertanggungjawaban bendahara, di mana LPJ ini nanti akan di-upload atau diunggah ke aplikasi Sprint. Ya. Sprint ini aplikasi yang digunakan oleh teman-teman Direktorat Pengelolaan Kas Negara ya, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya kas-kas yang tersebar di satker-satker. Ya. Ini contohnya, contoh LPJ bendahara ya, di mana di sana ada buku pembantu kas, kemudian buku pembantu kas dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini terlalu detail ya. Intinya inilah yang dibuat oleh bendahara setiap bulan, ya, yang menyajikan posisi-posisi kas, ya, beserta ada di mana, apakah ada di bank kas ataukah ada di bank, ya, dan seterusnya. Nah, ini terlalu teknis, sudah masuk ke aplikasinya. Oke, kita lanjut aja ke bendahara pengeluaran. Kalau bendahara penerimaan tuh tadi kita sampaikan tidak semua satker punya, bahkan hanya sedikit satker yang punya. Ya, seperti misalkan di Kementerian Keuangan yang saya tahu ya rata-rata hanya di DJKN atau di KPKNL. Ya, kemudian
di kementerian yang lain yang ada itu contohnya yang Kumham, ya, kemudian mungkin BPN ya, Badan Pertanahan, lalu Polri, ya, PSDM yang besar itu. Yang lainnya hampir tidak punya, kayak DPR, MPR ya nggak punya dia, BPK apalagi. Ya. Nah sekarang kita masuk bendera pengeluaran yang ada di hampir di semua satker. Ya, karena apa? Semua satker perlu ya uang kas kecil untuk membiayai kegiatan hariannya. Ya, modul bendera pengeluaran merupakan bagian dari kelompok modul bendera yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran negara pada bendera pengeluaran. Ya. Termasuk nanti penerimaan yang sifatnya adalah umum, yang tadi misalkan ada satker melakukan lelang terhadap barang-barang yang sudah dihapuskan, misalnya. Nah, rongsokannya itu dilelang, maka itu nanti ya kalau tidak langsung setor kas negara, ataupun kalau dikasih setor kas negara nanti masuk ke bendera pengeluaran sini. Ya, walaupun namanya bendera pengeluaran, tapi dia punya fungsi juga menata usahakan SSBP, ya, terutama yang PNBP umum. Ya. Apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya adalah untuk pengelolaan UP, ya, uang persediaan ya, termasuk ganti UP, termasuk tambahan UP, ya, termasuk ganti TUP. Ya, kemudian terkait dengan pengelolaan dana titipan atau LS bendahara. Ya. Lalu penyusunan LPJ bendahara. Nah, kita lihat interkoneksinya dengan modul yang lain. Tadi sudah kita sempat bahas untuk yang bendera penerimaan, ya mirip sebenarnya. Ya, miripnya apa sih? Contohnya dengan modul anggaran, dia akan melakukan login pagu terhadap dana-dana atau pagu yang akan digunakan untuk kegiatan yang menggunakan UP. Ya, contohnya pada acara kwitansi, dia akan logging pagu. Untuk pembelian APC, dia akan logging pagunya. Kemudian dia akan update ke fund available. Ini sudah saya pakai, sudah saya hold, jangan dipakai yang lain. Lalu dengan modul piutang juga sama, ketika itu ada piutang-piutang, contohnya dari TGR, maka bendahara ini menginformasikan kalau ada SBS atau SSBP setoran penerimaan TGR yang kemudian untuk dilakukan settle di modul piutang, mengurangi piutang di modul piutang. Ya. Kemudian dia pelaporan, ya semua transaksi yang berakibat jurnal, dia akan baca peta jurnalnya, diberikan ke modul GL buku besarnya, lalu modul GL akan memberikan informasi kode buku besar ke modul bendahara, sehingga nanti bisa melakukan tracing. Nah, kemudian aktivitas di bendahara yang memerlukan penggantian UP tadi umumnya, atau pertama kali mengajukan UP, ya atau nanti TUP, ya, terutama yang untuk pengajuan SPJ, itu akan direkap kwitansi-kwitansi itu, ya, atau SPBY ya, menjadi kwitansinya direkap menjadi DRPP ya, daftar rincian pengeluaran. Ya, kemudian akan dibuatkan resume tagihan oleh modul pembayaran SPP sampai nanti jadi SP2D untuk kemudian bisa mengisi kembali kas UP-nya. Nah, baik, yang pertama terkait dengan pengelolaan UP dan TOP. Uang persediaan di awal tahun biasanya satker-satker akan mengajukan SPP UP, yang mana perhitungannya nanti ada maksimal untuk satker sampai dengan sekian miliar, ya, tergantung dari besaran DIPA-nya, itu sudah ada ketentuannya. Sekarang tidak pakai seper-seper lagi ya, tapi pakai perhitungan maksimal dari besaran pagunya. Ya. Nah, satker akan diberikan kas kecil. Ya, bendera pengeluaran kan kas kecil. Kamu saya kasih kas kecil 50 juta, atau 100 juta, atau 200 juta, tergantung nanti formulasinya ya. Nah, dari situ satker bisa kemudian kegiatan sehari-hari ya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa menggunakan mekanisme LS, ya mungkin karena jumlahnya kecil, berulang-ulang dan seterusnya. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya itu insidentil dan butuh, ternyata UP-nya nggak cukup, dia bisa mengajukan TUP, tambahan uang persediaan atau TUP. Ya, nanti maksimal 1 bulan dipertanggungjawabkan kalau begitu ya. Nah, karena kita punya uang kas kecil dan kita sistem anggarannya adalah sistem anggaran tahunan,
Maka kalau di akhir tahun itu masih ada, masih sisa kas UP kita, ya harus dikembalikan ke negara melalui mekanisme bisa store dengan SSBP, surat surat bukan pajak, walaupun akunnya bukan akun storannya, tapi akun 815, ya akun non anggaran, atau bisa dipotong langsung dari SPM ketika mengajukan GU nihil yang tadi kita sampaikan. Ya, di akhir-akhir periode dia mengajukan pembayaran misalkan 100 tapi dipotong langsung 100, dipotong langsung 100 ya, dipotong langsung 100 hingga SP2D-nya nihil ya. Karena sebenarnya sudah tidak perlu diisi kembali. Oke, nah UP ada dua macam, ada UP, ada TUP ya, ada uang persediaan, ada TUP. Kalau yang normal revolving itu yang UP ini. Kalau TUP ini ketika ada kegiatan yang perlu dana besar tidak cukup UP-nya, dia bisa mengajukan tambahan UP untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan ya. Nah, kemudian ini alur proses pembuatan untuk SPM, TUP dan potongan TUP ya. Di mana tadi kita sampaikan dari UP yang sudah dimiliki oleh Satker itu dia gunakan untuk belanja A, B, C dan seterusnya. Ada yang mungkin untuk belanja keperluan sehari-hari perkantoran ya, termasuk mungkin daya tahan tubuh, kemudian bahkan bisa untuk belanja barang juga karena dia bisa 52, 53 dan 58. Ya, belanja barang, belanja modal dan belanja lainnya. Ya, itu dari mulai operator PPK ya bisa input kalau terkait dengan pengadaan ya, pengadaan barang jasa ya, apakah itu beli aset atau beli atau kegiatan yang sifatnya jasa, kemudian dia akan buat surat perintah bayar ya. Ya, kemudian setelah itu ya persetujuan surat perintah bayar oleh PPK di modul, sebenarnya ini persetujuannya di modul pembayaran ya. Kemudian bendahara akan menerbitkan kwitansi ya, karena ada perintah dari PPK untuk bayar, menerbitkan kwitansi. Nah, dari kwitansi inilah kemudian kalau memang belum dipungut pajak, dia akan mengajukan pajak, lalu dibuat di RPP ya, daftar rincian pengeluaran tadi. Ya, lalu kemudian diinput atau digunakan sebagai dasar untuk membuat SPP, surat permintaan pembayaran. Ya, lalu PPK akan setuju SPP, membuat ADK SPP, lalu cetak SPM, ya kemudian dikirim ke SEPAN, SPM-nya ya setuju SPM dikirim ke SEPAN atau KPPN nanti menjadi SP2D. Ya. Baik, ya ini untuk SPM GUP atau PTUP. Nah, kalau ada barangnya, ini kan awalnya tadi dicatat di modul komitmen ya. Sekarang tidak ada di modul bendahara nyatet barang, tapi di modul komitmen mencatat dengan form terima barang, lalu dari form terima barang itu nanti akan digunakan untuk membuat SPBY, menerbitkan kwitansi sampai dengan nanti SP2D. Baik, nah untuk kartu kredit pemerintah nanti kita lihat presentasi dari kelompok 3 ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu rekan-rekan sekalian, silahkan. Kalau tidak ada nanti kita break sebentar ya. Kemudian kita lanjutkan presentasi untuk yang KKP-nya, yang kartu kredit pemerintah. Ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Silahkan rekan-rekan sekalian. Halo? Mbak Nisa? Ya, Pak. Ya, Pak. Kita break dulu ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita break dulu. Boleh teman-teman mungkin yang mau sholat asar. Lalu nanti kita masuk lagi, kita lanjutkan dengan presentasi ya. Untuk kartu kredit pemerintah ya. Baik, Pak. Ya. Breaknya sampai kapan, Pak? Sampai sebentar. Jam 3.10 ya. Atau 3 seperempat.
3.15 ya. Baik, Pak. Berarti kan asar ini ya, asar. Sambil silahkan dibaca-baca, nanti kita ada kuis atau soal latihan ya di akhir sesi seperti biasa. Ya, jadi nanti setelah ini presentasi jam 3.15 ya, kemudian nanti kita akhiri dengan kuis ya. Baik rekan-rekan sekalian, kita break dulu ya untuk pembelajaran ini. Bisa nanti kita chat di grup WA kalau ada yang mau ditanyakan ya. Baik, kita skors dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.